Selamat pagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Tahun baru berkat yang selalu baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersekutu, kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, siap memuji dan memuliakan Engkau. Urapi kami Yesus, supaya apa yang kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari pujian ini Bapak Ibu Saudara. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan, karya terbesar hanya di dalam-Mu. Sungguh sangat besar kasih setia-Mu untuk kami Tuhan. Sepanjang tahun ini, setiap detik dalam kehidupan kami mengucap syukur untuk semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu,
Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengawali ibadah kita dengan doa. Bapa Surgawi, Bapa Sang Pencipta langit dan bumi serta isinya, yang telah mengaruniakan Putra Bapa Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami di tengah-tengah dunia ini. Bahkan rela menjadi gembala yang agung bagi hidup kami, yang memelihara hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Segala hormat dan pujian kami naikkan kepadamu Bapa pagi ini. Kami bersyukur kami saat ini berada di awal tahun 2023 untuk melanjutkan rencana dan pekerjaan Tuhan yang besar di tengah-tengah dunia ini. Engkau berfirman, tuaian banyak, bekerja sedikit. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu, duduk di kaki Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dalam hidup kami ke depan. Pagi ini kami mau sujud di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami, agar kami dapat mengawali hidup di tahun ini dengan kekudusan yang Tuhan sediakan buat kami. Sesuai dengan firman-Mu, kuduslah Engkau, sebab aku kudus. Terima kasih Tuhan. Kami membuka ibadah awal tahun ini di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat hidup kami kekal selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Sukacita tahun baru masih melingkupi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagikan pandangan sayang untuk kanan kiri, katakan Tuhan Yesus memberkati. Kita mau bersukacita, kita mau memuliakan nama Tuhan di awal tahun ini. Nama Tuhan ada dalam setiap kuasanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin pagi ini masih ngantuk karena semalam begadang, semalam melewatkan tahun baru. Tapi sukacita tetap ada dong ya. Mari memujikan nama Tuhan lebih semangat lagi. Amin. Ada kuasa dalam nama Tuhan. Allah yang perkasa.
dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dengan Tuhan kita akan kuat melewati segala masalah sepanjang tahun ini, amin. Tidak akan pernah ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kami tak akan pernah ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai kemuliaan lamanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari persiapkan hati dan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita, Tuhan rela. Karena kasih-Nya, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah
Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami melanjutkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, di hadapan kami tersedia roti dan anggur sebagai wujud bagian dari perjamuan kudus, di mana roti sebagai tubuh Tuhan, anggur sebagai darah Tuhan yang telah dikorbankan bagi kami. Karena itu kami mau bersama-sama mengambil bagian dalam meja perjamuan untuk makan dan minum roti dan anggur, agar kami terus diingatkan akan kasih yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau berfirman, menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman, bahwa kami tidak pernah sendiri. Engkau selalu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah gembala yang baik buat kami. Karena itu kami mau bersyukur karena di hadapan kami tersedia roti dan anggur. Kami mau bersama-sama menikmati perjamuan, mohon berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ambillah roti dan anggur, bukalah, keluarkan dari plastik. Mari bangkit berdiri, saudara. Angkatlah roti. Roti ini adalah lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Lihatlah dengan kasih yang besar kepada Tuhan, bahwa tubuh Tuhan telah dipecah-pecahkan bagi kita, agar kita diselamatkan untuk tinggal di surga selama-lamanya. Biarlah pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus akan kita ingat selamanya, supaya kita tetap setia kepadanya. Tubuhnya dihancurkan untuk kebaikan kita semua, keselamatan kita semua. Ambil dan makanlah sambil mengucap syukur bahwa Yesus telah mati untuk kita semua. Mari kita makan bersama sambil mengucap syukur. Ambillah anggur, angkat dan dilihatlah bahwa darah Tuhan telah dicurahkan bagi kita. Kita tahu bahwa darahnya mengalir dari kepala sampai kakinya.
Semuanya Yesus lakukan agar kita kudus dan tak bercacat di hadapan Bapa kita. Dia rela menderita dan mati agar kita semua selamat di tempat Bapa di surga. Anggur ini lambang darah Tuhan. Ambillah, minumlah sambil ingat akan pengorbanannya dan mengucap syukurlah kepada Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami mengingat penderitaan dan pengorbanan-Mu, tidak ada seorang pun yang sanggup menggantikannya. Atas penderitaan dan pengorbanan-Mu sampai Engkau mati di kayu salib. Syukur kepada Bapa. Yesus telah menebus segala dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi layak di hadapan Bapa. Bukan karena kehebatan kami, tapi karena Yesus yang adalah Tuhan, mau menderita dan mati untuk kami. Kami bersyukur karena pada hari yang ketiga telah bangkit dan hidup, dan sekarang beserta kami, menyertai kami di tempat ini. Dan kami bersama-sama menyembah, sujud di hadapan Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Inilah kami Tuhan, ampunilah kami segala kesalahan dan dosa kami. Kami mau beribadah, kami mau berbakti, dan kami mau mendengar suara Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan hidup kami. Karena firman-Mu yang membuat kami sanggup tegak berdiri di atas dunia ini sambil menanti-nantikan Tuhan, waktu Tuhan untuk menjemput kami pulang ke rumah Bapa. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan pagi ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua, dan kami mau mendengar firman-Mu. Bicaralah kepada kami. Biar Roh Kudus bekerja melayani kami semua, sehingga kami boleh pulang penuh dengan sukacita, karena Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Masih capek atau ngantuk dalam merayakan tahun baru, tidak tidur semalaman ya. Ini buktinya masih banyak kursi kosong. Masih enak tidur. Mudah-mudahan nih pengurus menyiapkan ibadah 2 kali tahun ini. Doakan supaya pekerja pelayannya siap, karena untuk menyelenggarakan juga butuh energi, butuh ya pemikiran yang panjang agar kita semua diberkati. Saudara, khotbah hari ini mungkin panjang ya, karena khotbah tahun baru itu kalau enggak panjang enggak afdol. Jadi mungkin saudara harus sabar menunggu. Harapan kami tidak lebih dari 10 menit, saudara. Karena pasti agenda tahun baru sudah menunggu. Kalau lebih dari 10 menit, tolong diampuni supaya kami tetap bisa saling mengasihi dan mengampuni. Awal tahun adalah
penyertaan Tuhan. Dari Matius 28 ayat 20b, bisa dilihatkan. Matius 28 ayat 20b. Itu 20 ya. Ya. Dari A, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya ingin menggarisbawahi dari 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa yang ada di dalam benak saudara? Apa yang ada dalam pikiran saudara? Kalau Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi serta isinya berkata, "Hai bejo, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Apa yang bejo rasakan kira-kira? Mungkin bukan saudara. Saudara ngira-ngira bejo gimana rasanya? Jo, gimana rasanya Jo? Kalau Yesus berkata, "Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman," apa yang kira-kira terjadi? Tahun 2023 ini, saya hanya mendapat satu ayat, Matius 28 ayat 20 aja yang bagian B. Aku menyertai kamu senantiasa. Lalu khotbahnya gimana Tuhan? Khotbahnya kan lama. Ini kalau dibacakan cuma ya sudah 1-2 menit selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Ini enggak puas saudara kalau hanya ke gereja khotbahnya 2 menit, enggak. Nanti diomelin saudara. Atau malah puji Tuhan, ya 2 menit selesai. Khotbah itu ya kalau di tempat lain ya bisa sambil tidur didengerin ya. Ada satu orang yang sering dulu waktu saya masih di GKI, ada satu orang kalau mulai khotbah ya sebelumnya duduk tidur sampai amin baru buka mata dan pulang. Saya enggak percaya tapi saya setelah duduk dekat dengan dia memang betul. Mungkin terlalu lelah ya. Tapi setiap minggu saudara, mereka orang ini rupanya memang punya karunia untuk menikmati rumah Tuhan. Ya, dia di rumah Tuhan itu nyaman, enak. Ya, seperti anak kecil diceritain. Ya sudahlah, tidak ngomongin orang lain. Sekarang ngomongin firman Tuhan. Temanya penyertaan Tuhan. Kalau orang menyadari bahwa Yesus berkata, "Aku menyertai-mu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sebenarnya akan ada 3 hal yang perlu kita renungkan saudara. Yang pertama adalah suasana hidup. Tenang, Tuhan beserta kita ya. Kayak anak-anak itu kalau pergi berjalan bersama orang tua hatinya tenang. Betul? Tanyain anak-anak. Kalau jalan sendiri orang tua enggak tenang, dia enggak mau juga. Kalau belum waktunya. Tapi kalau sudah waktunya ya pergi sendiri. Tetapi walaupun anak selama masih ikut orang tua itu kebanyakan seneng kalau pergi sama orang tua. Kalau makan enggak usah keluarin duit. Ya anak-anak. Halo anak-anak, betul? Awal kalau keluarin duit. Sekali-kali papahnya kalau makan, "Nak kamu yang bayar," gitu loh. Ya mesti, "Oh enggak mau papa ini, enggak. Ini buat aku." Papa atau mama yang bayar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya mau coba sambil lihat jam ya, saudara enggak usah khawatir. Ini tahun baru, kita mau pergi.
Tapi saya belum punya rencana pergi, mau di rumah barangkali. Enggak tahu kalau istriku punya agenda mau jalan-jalan. Kalau kita jalan-jalan sudah tidak kuat dengkulnya. Sudah. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Ini banyak risiko, saudara. Kalau Tuhan menyertai itu risiko yang pertama mau berbuat dosa. Hitung-hitung, saudara. Ya. Ini luar biasa kalau kita menyadari Tuhan beserta kita. Enggak mungkin kita berbuat sesuatu yang aneh pun enggak mungkin, saudara. Mau ngomong dusta pun susah. Nah kecuali kalau Tuhan enggak menyertai kita, ya kita mau dosa ya jalan. Mau ngomong dusta ya jalan. Nyaman lah, ya, bebas merdeka. Mau marah sama suami, mau marah sama istri, sama anak, bebas. Kalau Tuhan enggak menyertai. Tapi kalau Tuhan menyertai, berani enggak? Bapak-bapak marahin istri. Kalau Tuhan Yesus di situ, saya yakin enggak. Awas nanti kalau sudah Tuhan pergi. Pasti ancamannya begitu. Istri juga awas, kan ku tinggal pergi kalau Tuhan sudah pergi. Kalau Tuhan bicara sekali, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Artinya apa? Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Artinya kita punya berkat, punya sesuatu yang patut kita syukuri dalam hidup kita. Tiga hal. Yang pertama tadi suasana hidup. Nyaman, tenang saudara. Mau hujan, petir, badai di atas rumah, no way. Tidak masalah, silahkan. Lagi jalan lihat badai, lihat angin besar, silahkan, Tuhan besertaku. Tapi kalau lupa, wah ini gimana, ini kok jadi begini, bingung saudara. Amin. Saya dengan istri saya sore-sore makan, mah ini kita makan persediaan terakhir. Kalau besok pagi enggak ada yang kirim beras atau makanan, kita puasa. Ya. Jam 11 atau setengah 12 malam ada orang naik motor ketok pintu bawa beras saudara. Jam 11 malam, kok enggak besok saja Thomas? Wah, suruh nganter sekarang. Puji Tuhan saudara. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang tahu setiap kebutuhan kita. Tahun ini atau tahun yang lalu, saya melewati beberapa penyakit. Yang terakhir jantung saya tinggal 1%, saudara. Apanya? Apanya? Denyutnya apa yang jalan 1%. Ngeri enggak saudara? Hari ulang tahun memanggil sebanyak saudara, ternyata jantung saya jalannya 1%. Ya, yang pesta-pesta menikmati, yang gereng-gereng di rumah sakit dinikmati. Sudah gereng-gereng tahu? Bukan Riki gereng loh. Gereng-gereng itu wah, susah. Tapi saya jalani aja hidup ini. Mau sakit-sakit lah, mau sehat-sehat lah, tapi kita minta Tuhan beri, berdoa. Karena apa? Kita itu ya jalani aja, disyukuri akan hidup. Karena dari kecil ya mudah-mudahan stop dari sini masalah hidup dan mati. Dari kecil saya sudah hanyut di sungai Cote saudara.
Rumah saya di Bantaran Code, 300 meter saya hanyut, tidak ada yang tahu. Kecuali anak kecil, sama-sama kecilnya, umur 3-4 tahun, namanya Mbak Sri, ada yang namanya Mbak Sri ya di sini. Tapi bukan Mbak Sri di sini. Teriak-teriak, Mas Sunar Kelly ya, hanyut. Untung bapak saya pulang kerja dengar dicari di sungai, ketemu saudara. Dan saya baru ingat sesudah kakinya ditaruh di atas gini, air yang keluar dari mulut saya. Dan hidup sampai hari ini saudara. Tuhan mengasihi. Ya. Ini rupanya diizinkan apakah ya? Saya enggak mau mengkambing hitamkan iblis, tapi itu pengalaman hidup. Apa iblis enggak senang saya bersaksi? Ya tentunya enggak senang. Tetapi yang saya ingin sampaikan tentang penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Sekali Tuhan berkata, aku menyertai kamu, saudara-saudara tidak akan pernah sendiri. Amin. Tuhan Yesus menyertai saudara. Dalam suka, dalam duka, dalam masalah kekurangan ekonomi, kekurangan uang, masalah rumah tangga, apapun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Dia menyertai kita untuk menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Amin. Persoalan manusia itu kecil bagi Tuhan. Dan yang saya ingin tekankan saudara, jangan merasa bahwa saudara punya masalah terlalu besar. Tidak ada masalah manusia yang terlalu besar bagi Tuhan. Amin. Masalahnya apakah kita ini setiap saat melibatkan Tuhan di dalam hidup kita? Itu persoalan. Kalau saudara punya masalah besar dan saudara tahu Yesus menyertai, kecil bagi Tuhan, dalam waktu yang sangat pendek Tuhan sanggup menyelesaikan. Kalau sampai Tuhan belum menyelesaikan itu, pasti waktunya ada dan akan selesai. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Masalah manusia itu apa? Tuhan tahu sebelum apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita hanya diharapkan oleh Tuhan paham bahwa Yesus menyertai kita. Titik, saudara. Kalau saudara murid sekolah, kuliah, kalau Tuhan menyertai saudara, apa yang saudara pikirkan? Aku harus belajar baik, aku akan persembahkan nilai buat Tuhan yang menyertai aku. Amin. Kalau aku bekerja, aku akan bekerja yang terbaik, aku akan persembahkan hasilnya buat Tuhan. Kalau aku bekerja dan mendapat rezeki banyak, aku pertama akan persembahkan berkat ini buat Tuhan yang pertama. Kalau saudara tahu pasti itu, karena muliakanlah Tuhan. Nomor satu Tuhan. Artinya apa? Ya kalau dapat rezeki Tuhan dulu. Kalau kita dapat kabar baik, Tuhan dulu. Kalau kita mau kerja, Tuhan dulu. Itu Tuhan nomor satu. Kalau Tuhan menyertai kita, kalau kita tahu kita ini ya harus hormat sama Tuhan. Bangun tidur, Tuhan dulu. Mau tidur, Tuhan dulu. Mau makan, Tuhan dulu. Nomor satu Tuhan. Nomor dua,
apa ya? Ingat Pak, nomor 2. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 apa Bu? Keluarga. Ya. Terima kasih. Kalau hidup kita sudah berkeluarga, bangun tidur Tuhan. Yang kedua, lihat-lihat keluarganya semua baik apa. Tidak terus pergi kantor, pergi, sorry mah, sorry anak-anak, ini buru-buru. Nah, gimana anak-anak disayang dulu, diberkati, ada apa hari ini. Mau gak mau harus punya waktu sebelum tinggalkan keluarga. Yang kedua, pekerjaan, selesaikan. Ya, nomor 3 ini pekerjaan. Nomor 4, pelayanan. Ya, pelayanan ini nomor 4, jangan nomor 1, saudara. Ya, meninggalkan PR pekerjaan rumah. Sorry mah, Pak, aku pelayanan. Sapu dulu, besok aja nyapunya. Tidak boleh, selesaikan dulu urutannya ini gini. Tuhan, lupa lagi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, hobi. Ya kalau waktunya habis ya jangan hobinya dijalanin ya. Sudah 4 aja. Hobi besok-besok aja, paling kecil sih ya. Ada prioritas dalam keluarga. Bapak-bapak biasakan nomor 1 bangun tidur cari istrinya. Jangan ya, cari Tuhan, lalu cari istri, ya kan? Cari suami. Ya, jangan cari ceret, ya, dapur apa cari pasangan dulu, cari anak-anak. Ya urutannya ini jalanin pasti enak, saudara. Karena Tuhan memang kasih jari ini 5 supaya ingat, ini jempol Tuhan. Keluarga, pekerjaan, pelayanan, hobi. Ya hobi, jangan bangun tidur hobinya di nomor 1-in, nanti masalah, saudara. Dulu saya punya burung berapa mah dulu? Ratusan, saudara. Seneng burung, prioritasnya burung. Ya, sakit hatilah keluarga. Tetapi berjalannya waktu kita makin dewasa, kita tahu bahwa Tuhan kasih 5 jari. Tuhan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, hobi, ya. Selesai itu sudah. Kalau kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan akan memberikan suasana hidup yang nyaman bagi kita. Yang kedua, kesejahteraan Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan selalu menyediakan kebutuhan kita, bukan keinginan kita, saudara, kebutuhan kita. Amin. Apapun yang saudara butuhkan, seberapa besar uang yang saudara butuhkan, Tuhan sediakan. Bukan yang saudara inginkan, ya. Ingat, dibedakan, dibutuhkan sama diinginkan. Ya. Jangan memaksa Tuhan. Ini bukan keinginan Tuhan, tapi ini kebutuhan. Aku butuh mobil Rolls Royce. Aku butuh karena untuk bersaing dengan teman-temanku. Ya ini tidak butuh, saudara. Kebutuhan dia mobil asal jalan, waras, baik, pakai. Dengan ucapan syukur. Kalau nanti di jalan dapat uang bisa buat beli mobil, ya ganti mobil di jalan. Saudara, yang pertama, Tuhan janji suasana hidup dijamin. Kedua, kesejahteraan Tuhan dijamin. Kesejahteraan hidup kita dijamin karena Tuhan adalah gembala yang baik. Yang ketiga, masa depan hidup dan mati dijamin. Surga menjadi bagian hidup kita. Enak jadi orang Kristen. Amin.
Enak, apa yang menjadi kebutuhan kita tiga-tiganya dijamin. Sekarang Tuhan jamin kebutuhan kita, makan, minum, sudahlah, nggak usah mikir Tuhan kasih. Asal Tuhan beserta kita, pasti Tuhan sediakan. Amin. Masa depan, Tuhan bilang apa? Aku pergi, ngapain? Menyediakan tempat bagimu, surga disediakan. Pesan boleh, nanti pintuku catnya merah ya Tuhan, ya karena aku sering pakai baju merah. Ayo mau pesen, apa cat temboknya apa di surga? Tuhan kasih, amin. Karena Tuhan yang menyertai kita itu, alah kecil catnya merek apa? Emco apa? Dekolit. Sudah pasti. Tetapi Tuhan tuh menyediakan tempat bagi kita. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Nanti kalau sudah selesai, aku tak jemput kamu. Waduh, jadi orang Kristen tuh enak ya saudara ya. Waktu hidup diurusi makan minumnya, kebutuhan kita, rumah kita, betul? Makan minum diurusi. Kalau enggak diurusi, Tuhan bukan gembala yang baik, betul? Saudara bisa, Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan, aku bersyukur karena hari ini aku hanya bisa makan bersama istriku dengan lauk telur asin 1. Baru mau makan ada tamu saudara. Dibagi lagi telurnya buat bertiga. Iya masih ingat. Enak kecil-kecil. Kayak zaman dulu, zaman miskin dalam penjam. Telur dibagi 8. Waktu masih kecil kan telur 1 dibagi 8 buat anak-anak semua. Anaknya bapakku banyak. Tapi itulah kehidupan yang bisa diceritakan dengan rasa syukur. Ya, sedikit lagi. Penyertaan Tuhan memberikan suasana kehidupan kita nyaman. Kesejahteraan kita dijamin. Yang terakhir, masa depan sungguh ada. Pengharapan tidak mengecewakan. Masa depan itu bukan waktu mau mati atau sesudah mati. Masa depan itu juga apa yang ada di depan kita. Ada 2 hal, masa depan kita mati ataupun masa depan hidup kita ke depan, tahun depan. Tahun depan ini pemerintah memberitahu atau dunia memberitahu adalah masa gelap, masa hitam. Tapi kita mengikrarkan masa apa saudara? Masa terang ya. Masa terang, amin. Kita ini beda. Yesus berkata, akulah terang dunia, itu artinya kalau bersama Yesus ada terang, tidak ada gelap, amin. Kalau dunia mengatakan, siapapun, Pak Jokowi bilang di depan kita masa gelap. No, sorry Pak Jokowi, kita ke depan adalah terang di dalam hidup kami. Ya, tapi tidak usah konfrontasi saudara, nanti jadi ya. Tapi dalam diri kita ini harus yakini penyertaan Tuhan itu punya maksud. Yang pertama supaya kita bisa tenang, yang kedua supaya kita dicukupi apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Saudara tahu, dulu saya Tuhan beri mobil, itu kemana-mana bisa naik mobil, itu kebutuhan, pelayanan ke sana, kemari dengan mobil. Sekarang nggak dikasih mobil. Nah, kita tanya, Tuhan kok nggak kasih mobil, kenapa mesti kasih?
Kamu tinggal angkat handphone 2 menit sampai di depan pintumu. Kamu nggak usah servis, nggak usah ngisi bensin. Kamu mau kemana-mana sampai, oh ya betul, terima kasih Tuhan. Nggak usah punya mobil. Ya, apa ini suaranya orang nggak punya mobil, nggak punya duit beli mobil? Enggak. Ini memang betul, saudara. Saya kalau mau naik mobil pasti mobilnya datang bersih, mungkin wangi, bagus, plus sopir mau kemana-mana diantar, saudara. Nggak usah servis, nggak usah nyuci, sudah bagus mobilnya, ya. Pulang diantar, dibukain pintu, wah luar biasa. Sekarang ya dibukain keluar, kepala sopirnya yang bilang terima kasih, bukan kita yang terima kasih, sopirnya terima kasih Pak, Bu, wah luar biasa. Di zaman sekarang kita harus paham tentang penyertaan Tuhan. Walaupun tidak punya mobil bisa pakai mobil, bisa naik mobil. Walaupun situasi tidak baik, tapi karena kita punya gembala yang baik, semua kebutuhan kita Tuhan jamin. Amin. Tidak ada gembala yang membiarkan domba atau pemeliharaannya, domba-dombanya kelaparan, tidak ada. Saya sering cerita waktu kecil orang tua saya membelikan kambing supaya enggak main. Setiap hari saya mencari rumput persediaan buat kambing ini, saudara. Jadi membawa kambing ke sawah, saya mencari rumput, setelah selesai kambing makan, saya pulang membawa kambing dan membawa rumput buat dia makan sepanjang malam, sepanjang hari sampai besok. Tentunya Tuhan lebih seperti itu. Kalau kita dengan rela, dengan ikhlas mau digembalakan oleh Tuhan, Tuhan akan jauh melebihi kasihnya, hatinya, perhatiannya terhadap hidup kita. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Amin. Tuhan itu enggak terselami, saudara. Kita baikin sedikit cuma. Sudah apa-apa dikasih. Kayak anak-anak ini coba yang masih ikut orang tua. Coba nurut sedikit aja. Nurut apa yang kata mama. Terima kasih papa mama. Banyakin ucapan syukur. Nanti apa-apa dikasih, saudara. Kamu itu kok enggak minta motor-motor sih? Mbok kamu minta tak beliin. Pak aku seneng naik sepeda. Ini anaknya teman saya ini. Dari muda sampai dia kerja punya duit banyak, bisa beli motor, bisa beli mobil, tapi naik sepeda terus. Naik ke kantor juga naik sepeda terus. Kenapa Bet namanya Bet? Kenapa kamu naik sepeda? Ini olahraga Pak. Saya enggak usah cari waktu untuk berolahraga, pergi ke kantor naik sepeda. Murah, meriah, sehat. Ya. Mau tiru saudara, ke gereja semua naik sepeda biar jujur sepeda di sana. Nanti dipajaki sama tukang parkir gereja. Jadi saudara, kita harus ingat, saya akhiri, sudah lewat 3 menit saudara. Saya akhiri, jaminan atau asuransi yang Tuhan sediakan buat kita. Menurut Amsal 23 ayat 18, masa depan sungguh ada. Tuhan Yesus sediakan masa depan buat kita. Kita bisa tenang dalam hidup kita karena Tuhan yang sediakan suasana hidup. Tuhan adalah gembala yang baik. Kedua, Tuhan sediakan kesejahteraan. Tuhan menyediakan apa yang kita perlu karena Dia adalah gembala yang baik. Masa depan sungguh ada karena Dia selalu menyediakan tempat bagi kita. Sedang Dia berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau saudara belum dipanggil pulang berarti rumahnya belum jadi. Tunggu aja nikmati hidup dengan semua berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih.
awal tahun 2023, Tuhan memberikan ketentraman dan ketenangan hati bagi kami. Karena kami punya gembala yang baik, yang memelihara, yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami seumur hidup kami. Karena Yesus hidup selamanya. Yesus adalah gembala yang baik selamanya. Jadi kami percaya bahwa selama kami hidup, Tuhan yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan bahwa masa depan sungguh ada. Karena Tuhan pergi menyediakan tempat bagi kami di surga, kami bisa berkumpul dengan Bapa di surga pada waktunya. Karena itu kami bersyukur bahwa Engkau menyediakan 3 hal ini bagi kami, sehingga kami sekarang ini bisa merasakan menjalani hidup dengan tenang, karena Tuhan Sang Gembala yang baik buat kami, yang menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau melanjutkan kehidupan kami di tahun ini. Biarlah janji Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa kami nikmati, kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga. Hidup kami bersama Tuhan. Hidup kami bersama Gembala yang baik. Hidup kami bersama Sang Juru Selamat. Terima kasih. Kami bersyukur. Dan kami percaya apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga kami dapat menikmati fasilitas ilahi, menikmati fasilitas Sang Gembala yang baik buat kami, sehingga hidup kami tidak tergantung kepada dunia ini, tetapi hidup kami tergantung kepada Sang Gembala yang baik. Biarlah mulai hari ini kami tetap setia dan dekat dengan Sang Gembala yang baik, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, pemelihara hidup kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan kekal, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus menyertai. Selamat menikmati tahun yang baru bersama Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung kita. Haleluya. Setia, tak pernah sedetik kau tinggal.
Terima kasih Bapak Gembala untuk firman-Nya. Penyertaan Tuhan sungguh sangat sempurna dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi yang bertugas, silakan mempersiapkan diri. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Doa persembahan kami serahkan kepada Bapak Hendra. Mari kita berdoa. Firman Tuhan Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita. Seberat apapun masalah yang saudara alami hari ini, selagi ada pengharapan, masih bisa bertahan. Tetapi tanpa pengharapan, sekecil apapun masalah yang saudara alami, bisa membuat berantakan. Pengharapan kita kepada Tuhan, itulah yang membuat kita bisa melihat jalan keluar yang diberikan Tuhan. Miliki iman yang teguh, keyakinan yang kuat, pengharapan yang besar kepada Tuhan. Karena Dialah satu-satunya tumbuhan harapan kita yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kuduskan dan sucikan persembahan ini. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini, baik yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Kita harus percaya, beriman bahwa apa yang kita tabur, kita akan menuai. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Usaha, pekerjaan, studi, masa depan ada di dalam genggamannya.
berkati juga bagian yang mengelola keuangan di gereja ini supaya seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Bagi Mbak Yuli, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom saudara-saudara terkasih. Sebelum kita akhiri ibadah pada siang hari ini, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, puji nama Tuhan, kita sudah memasuki awal 2023 dan sebagai informasi pertama bahwa sudah dimulai minggu ini bahwa untuk selanjutnya ibadah raya akan dimulai jam 9 pagi. Puji nama Tuhan, hari ini ibadah boleh berjalan dengan baik, lancar, dan kita mulai jam 9 pagi, kita bisa on time semua. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya dukung doa, rencana ibadah sore akan mulai diadakan. Tolong dukung doa untuk waktu akan kami informasikan selanjutnya. Dukung doa terus, semoga dalam bulan ini sudah dimulai ibadah sore. Jadi memberi kesempatan bagi saudara-saudara yang pagi berhalangan atau tidak bisa, jadi ada ibadah sore. Kami mohon dukungan doanya. Setelah ibadah ini selesai, Bapak Gembala akan mengedarkan ayat yang sudah dipersiapkan, jadi jangan lupa nanti Bapak Gembala akan di pintu depan, nanti saudara-saudara bisa mengambil ayat yang sudah disediakan. Selanjutnya seluruh pengurus mengucapkan selamat tahun baru buat seluruh jemaat terkasih. Kiranya sukacita, damai sejahtera, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti seluruh jemaat sepanjang tahun 2023. Seperti Tuhan sudah memberkati kita, menyertai kita sepanjang tahun 2022, kita percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Demikian saudara-saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumumannya Mbak Yuli, sebentar kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Bagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Bapak Gembala akan menutupnya dalam doa. Ibadah akan segera selesai. Aktivitas sepanjang minggu ini akan segera dimulai. Mari kita mohonkan berkat dari Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah telah usai. Pulanglah dengan penuh sukacita, penuh dengan syukur. Biarlah kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta berkat yang tersedia untuk saudara-saudara semua menyertai saudara. Dan percayalah bahwa Yesus yang adalah Tuhan berjanji bahwa Yesus tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan saudara. Dia akan menyertai saudara baik hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus beserta saudara. Kasih karunia dan anugerah serta berkat dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Tuhan Yesus menyertai saudara, selamat menikmati hari yang baru, tahun yang baru. Tuhan beserta saudara. Amin.